Selamat malam para sahabat GSP dan juga para subscriber dimanapun Anda berada. Di sini saya bersama Gus Gibran akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen dari subscriber semua. Kenapa kita atau kami dari Padepokan Jagatingwengi tidak membuat konten-konten yang seperti misalnya ada penampakan-penampakan yang terlihat di kamera tentang membasmi dukun santet ataupun tentang pengobatan. Ya, begitu kan, Gus? Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Gus, gimana ya? Apakah benar kalau di kamera itu penampakan makhluk gaib itu bisa tampak jelas seperti yang ada di video-video yang sering kita lihat itu? Ya saya rasa nggak bisa tuh Mas Hanafi. Makhluk-makhluk abstral itu di video itu yang nggak bisa kelihatan Karena sifatnya gaib ya? Sifatnya gaib. Nah coba saja sampean ya. Iya. Ada makam itu. Coba kasih kamu kamera. Ada penampakan nggak di situ? Paling-paling yang kelihatan nisan semua, nggak ada, nggak bisa kelihatan, nggak bisa divideokan itu. Jadi kalau bikin settingan semacam ada kuntilanak, ada tuyul, ada ini, bisa di video, itu saya kira settingan. Oh, itu berarti kayak tipuan kamera ya, Gus ya? Tipuan kamera. Bukan asli wujud dari makhluk itu ya? Bukan asli. Jadi semua itu hanya bohong ya, Gus ya? Hanya rekayasa. Hanya rekayasa untuk meningkatkan agar view di kontennya itu laris, banyak yang subscribe gitu ya, Gus? Iya, nah, kita bikin video-video macam ini, video-video ya real yang nyata saja Mas Hanafi. Iya. Nggak perlu ikut-ikutan yang gitu-gituan, yang nyata saja. Kita ini nggak mau membodohi masyarakat. Bikin tayangan yang mendidik lah. Bikin tayangan yang sifatnya mendidik, yang bermanfaat lah. Yang benar, yang benar itu ya, yang pasti saja. Yang jelas lah. Yang jelas. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Nggak ada makhluk kok. Ini di video bisa kelihatan dengan jelas, bisa dicacak gini, diginikan, digini nggak bisa. Atau mungkin dari kameranya yang itu nggak bisa, Gus, kayak kameranya yang mungkin yang mahal atau gimana? Mungkin nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Kadang kita saja pakai mata batin, sudah pakai mata batin, hanya samar, kadang kelihatan samar, kelihatan jelas-jelas ya sekilas saja, nampak jelas itu sekilas saja, terus samar. Kecuali kayak di film-film kayak di sinetron gitu ya, ya lain lagi. Itu film-film horor, film-film itu kan sudah di film kan pemain semua. Iya, orang yang didandanin seperti itu ya, pemain semua. Oh gitu ya. Nah, kita bikin video ya itulah nyatanya, dimasukkan ya nggak kelihatan di kamera, ada misalnya kita masukkan ada buto ke mediator gitu. Dimasukkan buto ke mediator. Di video yang nggak kelihatan tuh butonya. Iya. Kelihatan mediatornya saja. Kita tanya ke mediator. Itu. Kalau kelihatan butonya macam serem, macam ini. Nggak bisa video. Saya kira nggak bisa. Kamera itu yang mahal nggak bisa. Saya rasa itu nggak bisa lah. Nah coba saja dibuktikan. Kalau misalnya kamera mahal bisa merekam makhluk abstral, makhluk jelas. Nah dibuktikan saja makam itu ada makam. Coba saja di kamera kelihatan tak? Ada ini kelihatan. Saya rasa nggak bisa kelihatan. Jadi tetap gaib lah. Tulisan semua ya. Nggak ada. Saya nggak bisa. Nggak tahu kalau itu orang-orang itu bisa ya, nggak tahu.
Kalau saya, yaitu pemikiran saya nggak bisa. Jadi intinya semua itu hanya rekayasa ya, editan semua, Rekayasa. nah, tipuan kamera yang untuk membodohi publik. Ya, mungkin ya jelas pastilah Mas, tapi membuat hiburan yang Nah, biar orang itu serius. Oh ada nampak ini, kelihatan namanya. Tapi itu ya bikinan saja, rekayasa saja. Kadang makhluk gaib terus direkam. Oh ada ini diajak ngobrol. Nah, saya kira settingan saja. Nggak bisa masalah. Iya, biar orang awam itu percaya gitu aja. Orang yang nggak tahu percaya, orang yang nggak tahu, orang awam nggak tahu. Jadi untuk meyakinkan itu pakai gimana caranya supaya orang itu tapi orang-orang itu ya lebih senang dibikin gitu karena ada penampakan jelas itu orang yang nggak tahu kelihatan senang. Tapi aslinya saya kira nggak bisa masalah itu direkam pakai video, pakai kamera apa saja nggak bisa. Ya coba saja dibuktikan. Misalnya sampai percaya itu ada penampakan bisa di kamera. Coba sampai beli kamera yang mahal sekalipun, coba tempat-tempat angker yang mana yang sifatnya ada makhluknya. Coba sampai kamera tanpa mediator. Kelihatan tak? Buktikan saja. Kelihatan tak? Gak bisa kelihatan. Coba saja. Untuk kita perlu bukti, dibuktikan ya dengan kamera. Misalnya saya nggak percaya, kan misalnya saya nggak percaya, itu pasti itu ada kuntilanak itu nampak ini. Masih kurang yakin lah istilahnya. Konten-kontennya bisa jelas gini. Buktikan kamera. Terekam tak? Saya rasa nggak terekam, nggak bisa direkam. Kalau pakai mediator macam kita ya bisa ditarik dimasukkan ke mediator terus ditanya. Nah, itu baru kita bisa nanya. Tapi kamera ya nggak bisa kelihatan wujud aslinya ya nggak bisa. Kalau mengenai itu konten-konten yang membasmi dukun-dukun santet, dari gimana Gus? Apakah boleh kayak gitu itu? Saya kira menantang dukun santet bertemu diajak duel, diajak gini ya. Saya kira itu jangankan orang diajak bertemu untuk diajak duel, diajak gini, punya ilmu macam itu loh, ilmu hitam semacam itu, dia pun menyembunyikan Mas Nabi, nggak mau terang-terangan, takut dimasak. punya ilmu macam itu ya. Wah, misalnya sampean punya ilmu santet, aku punya ilmu santet ini, ayo duel sama saya Mas Nabi. Katakan kamu disembunyikan ilmu santet kamu disembunyikan. Bahkan terang-terangan saya punya ilmu santet, ayo menantangin tuh. Berantem. Mau dibahas ya. Walaupun banyak yang kejadian macam itu, bahkan diisukan saja itu loh sudah dimasak. Padahal yang belum tentu dia ngelihat juga kalau dia punya ilmu gitu ya. Belum tentu dia punya ilmu santet. Diisukan saja itu loh. Sudah dimasak kok, sudah didatangi polisi, dilaporkan ke polisi kok. Dia harus disembunyikan punya ilmu macam itu. Gak akan terang-terangan. Saya punya ilmu santet, ayo diajak duel gini. Ya gak akan mau lah. Bahkan dikunjungi. Misalnya sampean punya ilmu santet terus tak kunjungi. Ayo sampean punya ilmu santet. Sudah bertahun-tahun mempelajarinya, terus diviralkan, terus tak tantang sama saya, duel sama saya, ya gak akan mau tak. Polisi sudah datang gerbek sampean, soalnya sampean punya ilmu santet, masa sudah mengakui tetangga sampean lo sudah gerbek sampean. Kalau kamu nyata-nyata punya, kalaupun gitu berarti mainnya pakai bertarung secara gaib bisanya ya Gus ya? Nah, secara gaib bisa. Kalau misalnya sampean punya ilmu santet, mau nyakitin siapalah, si A lah, tak si B lah, pakai ilmu itu pun tidak mau dipublikasikan ya istilahnya. Iya, itu pun sembunyi dirahasiakan, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan sekitar
penduduk sekitar. Masa datang, sekarang kok main-main ya, di masa disembunyikan Mas Rabi, Soalnya ada terang-terangan itu punya ilmu gitu. soalnya kan saya lihat itu di YouTube itu kan sekarang lagi rame-ramenya konten-konten seperti itu Gus. Jadi nggak tahu lah ya semacam itu. makanya saya ingin tahu dari Gus sendiri gimana itu, apa benar apa enggaknya itu kan. Iya, saya bisa buat macam itu Mas Nabi. Misalnya nyuruh orang, ya, orang yang sangat tua atau orang yang gimana lah, saya suruh ngaku punya ilmu syahadat ini. Nah, nanti sudah saya setting, terus saya ajak duel sama saya, bisa, itu sudah diatur lah. Jadi sudah kerjasama lah. Sudah diatur, nggak ada. Misalnya orang itu tadi betul-betul punya ilmu syahadat betul-betul. Tak saya tanya, nggak akan ngaku, Bang. Misalnya, Bang, saya sampai punya ilmu syahadat, Bang. Ini sudah menyadap berapa orang, Bang. Nah, tak tanya gitu, nggak akan ngaku Mas Nabi. Ngaku, terdengar satu orang, Bang. Sudah di masa sudah dibawa polisi. Pun negara kita negara hukum kok main bunuh orang sudah nyata-nyata bunuh orang sudah nyata-nyata main hakim sendiri. Sudah nyata-nyata punya ilmu syahadat. Ya gak lama besok atau lusa sudah diangkut di masa dilaporkan. Orang itu malu Mas Nabi aslinya punya ilmu seperti itu, malu aslinya. Jangan sampai orang tahu, gak terang-terangan Mas Nabi. Iya, kalau ilmu santren terang-terangan ya semua orang bisa, amalannya pun orang tahu, cuma kadang dia nggak mempelajarinya. Amalnya tahu, semua orang muslim mesti tahu amalan dari ayat-ayat ini tahu, tapi kadang-kadang kan nggak dipelajari sebelum serius. Cuma sekedar tahu, cuma sekedar ngaji ini, tapi itu pun belum tentu dia paham betul maksud itu dari apa yang dibaca itu ya. Dan kalau misalkan Gusnya sendiri ditantang oleh dukun, gimana? Kan banyak dukun-dukun yang semacam itu kok. Gini, kalau ditantang, misalnya saya ditantang sama dukun santetkan, misalnya, yang nantang itu gak akan terang-terangan. Saya bisa nyadet kamu Gus, ayo duel sama saya. Gak akan suara macam itu, gak akan nantang macam itu. Dia sembunyi-sembunyi dengan cara dia sendirilah, langsung dikirim itu saja melalui gaib. Tak akan lah, ayo Gus sampean datang ke rumah. Ayo sampean tak tantang duel sama saya. Saya punya ilmu syahadat, sampai ilmu putih, ayo syahadatkan Kuat bertarung mana? sama saya. Tak akan gitu. Dia mengakui punya ilmu syahadat, saya laporkan ke polisi atau warga tahu, sudah jelas loh. Kalau lewat gaib kita siap Gus ya. Kalau pasti dia melalui gaib, dikirim lah. Kalau kata orang Jawa dikirim. Nah, ini terus yang misalnya saya dikirim, oh tahu ini kiriman dari siapa ini? Nah, saya tanya dari ini ya. Oh, saya tahu, tapi orang lain nggak tahu aja Nabi. Kira-kira kalau ada yang nantang secara kayak gitu, Gusnya gimana? Siap? Ya ditantang ya harus dilayani Mas Nabi. Tidak mundur sejengkal pun. Tapi kita kalau mendahului nantang ya buat apa sih? Nah, buat apa nantang-nantang orang? Kita ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Tapi kalau kita ditantang melalui dikirimi dulu ya, dilayani Mas Nabi. Buat ditantang melalui duluan. Ya. Kalau diajak duel secara langsung gimana Gus? Diajak duel secara langsung mungkin gak ada orang macam itu. Kalau misal ngaku-ngaku, ayo Gus, saya punya ilmu syahadat, ayo duel sama saya terang-terangan. Saya rasa gak ada. Dia lo sudah punya ilmu itu,
disembunyikan rapat-rapat. Gak akan kok saya punya ilmu santet. Ayo siapa yang berani Kalau sama misalnya ada saya? yang gitu, berani Gus. Ya berani toh kalau adanya gitu. Tapi tanda tangan di atas putih ya Gus. Di atas putih. Jadi Semua resiko itu. tanggung Risiko sendiri-sendiri. tanggung sendiri. Misalnya ada yang salah satu meninggal, Yang nekat. Allah meninggal, jangan dilaporkan Jangan toh. nuntut. Nuntut sudah ada hitam di atas Kesepakatan. putih. Nah, banyak mas Nabi kalau Tapi ada yang mengobati orang ya, ada mengobati orang semacam sulap saja, di dalamnya ada ini. kalau pengobatan itu Itu gimana? Pak? kadang ada triknya juga. Itu. Kalau ilmu yang melalui doa-doa apa gitu. Kalau yang Pakai air, pakai itu biasalah. Itu lantaran saja. Tapi kalau yang pakai kelapa muda atau pakai telur itu bisa dimanipulasi ya Gus kira-kira. Ya bisa, tapi lantaran itu juga nggak apa-apa. Tapi lantaran kalau ada ininya, saya rasa iya mungkin loh. Bisa dimanipulasi juga. Kan itu kan ada triknya Gus ya. Ada triknya. Nah, misalnya kalau degan itu yang tangkainya itu Dilepas dulu. dilepas dulu rapi-rapi, terus dimasukin apa itu paku atau apa atau benang terus ditaruh lagi. Pakai apa? Pak? Karena pakai lem G itu loh. Enak sudah. Pakai lem G. Nempel lagi Ah. kayak Nah, masih besok sampai nyatakan, besok dinyatakan bisa potong rapi, terus dikasih dimasukin apa terus sampai tempel lagi di lem G. Gak apa-apa. Itu kalau- Nah itu biasanya orangnya bawa sendiri. Gak ada kok yang tuan rumah itu kok nyiapin itu. terus langsung Ah, dipraktekkan di tempat. jarang ada. Jarang ada yang mau ya gitu. Mungkin gak ada. Kalau yang pakai tipu-tipu jarang mau ya gitu. Gak ada itu. Nah, itu kalau dekan kan sifatnya Iya. keras ya Nah, Gus. biasanya ya nih pakai tekan, pakai lantaran itu, lantaran air putih tekan atau apa itu ya wujud aslinya nanti kasih doa dikasih apa diminumkan atau itu Ya. gak ada pakunya, gak ada ininya, gak ada mas Nabi. Ya kalau dekan kan wujudnya keras Gus. Kalau yang pakai telur itu kan telur kan mudah pecah. Terus kira-kira bisa juga dipakai trik itu. Bisa, tapi saya nggak tahu caranya ya. Mungkin ada itu loh macam Cara ngelobang. cairan apa yang bisa melenturkan itu loh. Saya pernah lihat di TV itu ada cairan yang bisa lentur mas, bisa lentur Jadi terus cangkangnya itu bisa lembek. bisa lembek terus dimasukkan bahan apa yang dibuat Media. ya apa yang dibuat nipu itu misalnya ada pakunya ya, pakunya dimasukkan atau jarum Rambut. masukkan terus bisa nanti keras lagi. Ditutupnya pakai lilin biasanya Gus. Itu. Mungkin saya nggak pernah saya ini biasanya ngobati orang nggak pakai itu Jadi nggak pakai doa ya tahu lah nggak triknya. tahu lah. Kok tanya yang aneh-aneh sampean ya mengobati Cuma dengar-dengar aja. kita ngobati orang ya ada doa dari ayat-ayat dari doa yang kita pelajari suatu kita ya di pesantren lah kok pakai ini nggak tahu yang apa itu yang ngajarin saya itu dulu ya nggak pakai cara macam itu masa Nabi kiai saya dulu ya nggak pakai bersih lah. nggak ngajari macam itu ya nggak tahu saya ya pak biasanya ya ada ini dan murid-muridnya dulu ya diajari pengobatan yang itu dari ayat-ayat dari itu nggak pakai Istilahnya murni buat menolong Iya. lah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. iya buat bikin orang percaya sekarang ini masalahnya Iya. diviralkan percaya orang itu tapi nggak sembuh ya percuma Kasihan malah Gus. ya kasihan tambahan Orang sakit misalnya ya dimanfaatkan. misalnya ini contoh misalnya yo mau tadi degannya tuh ada ininya wah kok bener-bener ini ada ininya tapi kenyataannya yang sakit Tetap aja. tetap aja gak ada perubahan ya percuma tuh
walaupun kita nggak ada apalagi yang ada yang pakai maharnya itu di Ah, ya Gus ya, yang gitu. ditarif gitu ya, istilahnya kayak kita dagang gitu. niat nolong itu besok kamu ya kalau sudah pandai, sudah mumpuni lah, sudah mumpuni belajar di sini, sudah mumpuni belajar menyembuhkan, diminta orang pertolong, dimintai orang untuk nolong, jangan ditarik macam itu lah, kasihan. Sudah sakit, sudah nggak bisa kerja, Dibebani apalagi biaya lagi. apalagi nanggung keluarga, yang sakit itu nanggung keluarga, ya kasihan dong. Dia buat makan saya belum Mas Hanafi masih susah, sudah susah, apalagi ditarik buat Tarif yang buat beli ini, buat mahar ini, buat ini. Kadang sampai jutaan itu Gus ya. Makanya jangan sampai gitu Mas Hanafi. Nantinya besok-besok ya kalau sampean sudah pandai, sudah bisa mengobati orang, jangan sampai macam itu. nanti kembalinya kepada kita juga Harus Gus ya. ikhlas menolong. Gitu. Nanti yang sampai lo sering nolong orang, nantinya itu sampai ditolong oleh Allah sendiri. Enggak, kalau anak sampean, entah suara sampean, pasti ada pertolongan yang enggak sangat itu Secara ada. langsung Iya, ada. pasti ada balasannya lah cerita. Orang Jawa pasti ada balasannya. Kita nanam kebaikan akan mendapat kebaikan. Itu. Jangan sampai besok ya kalau sampean sudah bisa ilmu pengobatan dari ayat-ayat itu, jangan sampai narik, ya seikhlasnya lah. Kalau sampean ya jangan itulah intinya itu jangan materi lah yang sampean kejar, jangan materi. Niat nolong Gus. Niat nolong, nawa itu nolong, itu saja. Balasannya itu ada nanti, ada balasannya itu ada. Rezeki itu ada, datang sendiri itu ada, masalah itu betul ada. Yang lewat manapun, jalan manapun itu mesti ada. Jangan sampai orang sakit terus dibebani. Dia harus sudah nanggung keluarga sakit, itu pun sudah susah, betul-betul susah. Jangan sampai dibodohi, beli ini, beli itu, mahar ini, mahar itu, mas kawin beli ini, jangan sampai masalah itu. Kasihan. Apalagi dibuat halal viral seperti itu, depan ada ininya, telur ada ininya, viral. Orang yang nggak tahu, wah jos bisa mengeluarkan adanya. Tapi nyatanya yang sakit masih sakit. Nah, Enggak kamera. nggak ada perubahan. Dia mengambil keuntungan sendiri demi ketenaran namanya, tapi yang sakit masih sakit. Jangan gitu. Kita bikin hiburan itu yang apa itu ya, yang real saja, yang asli, yang nyata lah gitu. Jangan bodohi orang. Coba kalau nggak percaya, orang mana saja kalau nggak percaya kalau hantu bisa direkam, coba beli kamera yang mahal buat merekam, saya rasa nggak ada. Ya gitu saja, masih tanya-tanya terus akhirnya sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Tutup Gus. Saya kira sudah cukup Gus. Ya demikianlah penjelasan dari Gus Gibran tentang apa yang kita bicarakan tadi, semoga bermanfaat buat semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Ya saya kira saya akhiri sekian. Terima kasih. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.